Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi sisi 6 ya, yaitu keterampilan mengelola kelas ya. Nah, baik, di materi ini di mengelola kelas seperti di judulnya bahwa kita di dalam proses KBM tentu ada peserta didik ya, ada administrasi pembelajaran begitu ya. Di administrasi pembelajaran nanti ada rencana proses pembelajaran gitu ya, perencanaan pembelajaran. Nah, di situ nanti menjadi satu kesatuan bagaimana nanti seorang guru bisa mengelola kelas secara efektif dan efisien sehingga suasana KBM tercipta dengan kondusif, dan dengan kondusif tersebut nanti tentu akan lebih mudah ya, bukan hanya transfer knowledge saja tetapi pembelajaran yang bermakna akan terjadi di kelas gitu ya. Maka ini menjadi hal yang penting yang harus dikuasai oleh seluruh mahasiswa ya, terutama mahasiswa ya di bidang pendidikan ya, seperti itu. Baik ya, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, mengelola kelas, maksudnya apa sih mengelola kelas? Nah, di sini sudah saya bedakan begitu terkait dengan beberapa kata ya. Nah, di sini ada kegiatan yang dilaksanakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisi belajar yang terganggu. Nah, tentu di dalam mengelola kelas itu adalah merupakan suatu kegiatan ya. Ya, kegiatan itu kan banyak ya, kegiatan belajar begitu. Kegiatan tentu point of view-nya adalah kegiatan belajar mengajar begitu ya. Dan kegiatan kan banyak. Nah, itu nanti terkait juga dengan metode yang digunakan. Ketika misalkan menggunakan metode diskusi, maka kegiatannya siswa berdiskusi. Ketika misalkan kegiatannya itu adalah misalkan think pair share gitu kan, nah, nanti anak-anak akan presentasi. Jadi seluruh kegiatan yang memang di kelas itu yang digunakan untuk ya menciptakan. Nah, menciptakan ini kan bahasanya membuat gitu ya, lalu memelihara, dan memelihara ini seperti kayak maintenance gitu. Kondisi belajar ya, kondisikan keadaan belajar, jadi siswa di dalam proses keadaan yang belajar itu optimal. Nah, jadi kata optimal ini posisinya yang harus ditekankan gitu ya. Jadi kondisi belajar yang optimal. Karena kan ada kondisi belajar yang tidak optimal, artinya tidak kondusif gitu ya, seperti itu. Maka ini menjadi salah satu proses di dalam pembelajaran bagaimana kita seorang guru dapat mengelola kelas dengan baik. Nah, tentu mengembalikan kondisi belajar yang terganggu. Jadi memang posisinya ketika ada yang tidak kondusif, misalkan ada celetukan jadi dari peserta didik atau dari siswa, maka guru dengan keterampilan ini dapat menghasilkan kondisi belajar atau keadaan belajar yang kondusif sehingga nanti mengoptimalkan proses pembelajaran ya, proses belajar yang bermakna begitu ya. Nah, ya karena memang di mengelola kelas ini kan hubungnya dengan siswa ya, siswa untuk belajar ya, bagaimana nanti juga mungkin sedikit banyak terkait dengan ruangannya seperti apa gitu ya. Maka ini menjadi hal yang benar-benar penting dikuasai oleh seorang guru ya. Baik, itu sedikit deskripsi atau konsep dari mengelola kelas gitu ya. Nah, di mengelola kelas ini nanti ada tiga bagian ya, tiga bagian. Yang pertama terkait dengan penggunaan kelas, lalu ada prinsip-prinsip penggunaan ya, lalu ada komponen keterampilan mengelola kelas. Jadi di mengelola kelas ini ada tiga item, itu ada penggunaan di kelas, prinsip-prinsip penggunaan, lalu ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Dan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjut ya.
Nah, di penggunaan kelas ini maksudnya keterampilan dalam mengelola kelas ya, dalam kegiatan itu akan memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi kuncinya adalah proses kegiatan pembelajaran yang efektif gitu. Kalau sudah efektif, insya Allah akan efisien gitu. Nah, ternyata di dalam pengelolaan kelas ya, penggunaan di kelas manfaatnya begitu ada dua, bagi siswa dan bagi guru ya. Kalau bagi siswa ya, yang pertama mengembangkan tanggung jawab. Jadi nanti siswa dapat secara individual gitu ya, itu mampu mengembangkan rasa tanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab dia sebagai siswa seperti apa gitu ya. Dia mengerti hak dan kewajibannya gitu ya. Lalu memahami arah perilaku. Nah, di mana arah perilaku ini tentu sesuai dengan aturan di kelas atau tata tertib di kelas gitu, sehingga si anak di dalam kelas gitu ya, ketika kita mengelola kelas dengan baik, maka dia akan paham mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Artinya tidak saklek juga. Yang penting proses ini dijalankan dan nanti kita akan membuat suasana tidak terlalu kaku gitu. Lalu sikap tupoksi. Jadi si anak nanti dengan penggunaan pengelolaan di kelas ini dia akan lebih aware gitu ya, lebih lebih mengetahui, lebih memahami, nanti lebih mengaplikasikan sikap sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi ya kan. Tugas siswa apa? Belajar gitu kan, belajar mentaati guru begitu ya, mentaati tata tertib, sehingga fungsinya dia sebagai siswa itu dia dapatkan gitu. Jadi bukan di kelas itu bukan hanya sekedar menerima pengetahuan, tetapi juga lebih dari itu. Nah, maka ketika guru dapat mengelola kelas dengan baik ya, penggunaannya di kelas itu akan memacu sikap tugas pokok dan fungsi dari siswa itu. Jadi lebih hidup lah gitu ya, siswa itu lebih hidup di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, lalu selanjutnya untuk di guru ya, penggunaan di kelas ketika dia mengelola kelas gitu, keterampilan mengelola kelas, maka dia mengembangkan pengertian dan keterampilan. Jadi si guru pun posisinya di sini dia akan lebih mengembangkan ya definisi-definisi dan keterampilan yang memang harus dikuasai oleh guru ya. Kan ada 4 kompetensi ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial ya, lalu kompetensi profesional. Nah, itu adalah di dalam proses guru ini dia posisinya nanti akan mengembangkan keterampilan-keterampilan itu gitu ya. Lalu selanjutnya guru memberikan respon efektif ya. Nah, di respon efektif ini terhadap perilaku siswa ya menimbulkan gangguan kecil. Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan terkait dengan proses di kelas gitu ya, nah, guru akan mengerti dan paham gitu apa tindakan yang harus dilakukan untuk meredam gitu ya ketidakkondusifan suasana yang terjadi gitu ya, kayak celetukan itu harus seperti apa gitu ya, apakah langsung dibentak gitu kan, apakah kita datangi lalu kita memberikan peringatan gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang digunakan oleh guru di dalam rangka mengelola kelas. Lalu selanjutnya ada tupoksi ya, sikap dan tupoksi. Tentu ketika guru di dalam kelas itu memiliki keterampilan lalu digunakan di dalam kelas, maka guru akan sangat amat paham terkait dengan tugas pokok dan fungsi seorang guru yang bukan hanya transfer knowledge saja, tetapi juga memberikan pengetahuan yang bermakna. Jadi yang tadinya anak bisa belajar lebih bisa lagi.
ketika siswa belum bisa mengerti, ya, guru mengajarkan agar lebih mengerti, gitu ya. Nah, terkait juga dengan proses pembelajaran, penilaian, gitu ya, perubahan tingkah laku, gitu, guru tersebut nanti akan lebih mengerti dan paham, gitu ya, terkait dengan tupoksinya sebagai guru, gitu ya. Oke ya, lanjut ya di slide berikutnya. Nah, selanjutnya di prinsip-prinsip penggunaan ini ada kehangatan dan keantusiasan, lalu ada tantangan, berbagai variasi, keluasan, menekankan pada hal-hal positif ya. Nah, kita bahas satu-satu dah. Di kehangatan dan keantusiasan ini tentu ya prinsip-prinsip dalam penggunaan seperti apa pada keterampilan-keterampilan yang telah dibahas gitu ya, artinya antusiasme gitu ya, kehangatan itu sangat berpengaruh terhadap guru gitu. Jadi kalau guru itu secara sederhana dia antusias dan hangat memberikan pengajaran ya kan, memberikan sapaan, itu anak-anak akan lebih menerima gitu ketimbang tiba-tiba ujuk-ujuk memberikan definisi, penjelasan dan lain-lain gitu ya. Jadi itu menjadi hal yang penting di dalam proses menerapkan keterampilan mengelola kelas ini. Lalu ada tantangan. Nah, tantangan ini kan pada saat proses pembelajaran ya gitu. Jadi ketika guru memberikan pembelajaran di kelas gitu ya, maka dia akan mendapatkan tantangan-tantangan dari siswa. Nah, tentu tantangan-tantangan itu merupakan hal yang harus dilakukan atau ditaklukkan oleh seorang guru terkait dengan misalkan kata-kata guru gitu ya. Terus ada tindakan guru seperti apa, lalu bahan-bahan yang digunakan juga ketika pada saat proses pembelajaran itu agar si anak paham dengan apa yang kita jelaskan gitu, transfer knowledge-nya, maka itu menjadi hal yang baik sehingga nanti itu dikemas dengan penggunaan metode, dengan penggunaan alat dan bahan begitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di prinsip penggunaan maka kita harus memperhatikan berbagai variasi. Nah, berbagai variasi ini kan kemarin juga kita sudah bahas ya terkait dengan variasi sumber ajar, variasi metode pembelajaran gitu ya. Ada variasi proses prosedur gitu ya, pembelajaran, pendekatannya seperti apa. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu diketahui sehingga di dalam mengelola kelas ini benar-benar tercapai dengan baik gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada keluasan. Jadi memang seorang guru juga posisinya harus fleksibel dan luas. Apabila misalkan sudah membuat rancangan pembelajaran, misalkan langkahnya A, B, C, D, tetapi pada saat proses pelaksanaan ada perubahan, ada situasi yang tidak terduga, maka seorang guru dapat luas ya merubah atau melakukan variasi gitu ya. Jadi tidak saklek gitu ya. Seperti itu prosesnya. Nah, lalu selanjutnya menekankan pada hal-hal yang positif ya. Tentu seorang guru juga di dalam mengelola kelas prinsip yang tidak boleh dikesampingkan adalah menekankan pada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif ini kan sebenarnya kecil tapi memberikan efek yang efek yang besar, kayak memberikan pengakuan terhadap siswa. Ketika misalkan siswa ditanya gitu ya, misalkan siswa menjawab, nah kita memberikan apresiasi atas jawaban dari siswa gitu. Jadi tidak ada langsung membentak atau langsung menyalahkan begitu. Nah, nanti dari beberapa reaksi-reaksi positif itu nanti akan timbul si anak rasa percaya diri dan akhirnya proses dalam pembelajaran di kelas itu akan berjalan dengan baik gitu ya.
berjalan dengan kondusif, efektif, dan efisien. Seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. Nah, ini ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Nah, yang pertama adalah keterampilan bersifat preventif, itu berhubungan dengan penciptaan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Jadi, keywordnya adalah penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal ya. Lalu di represif, keterampilan berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Jadi posisinya pengembalian. Kalau represif itu pengembalian, kalau preventif itu penciptaan dan pemeliharaan. Jadi seperti itu ya. Contoh misalkan di keterampilan yang bersifat preventif, salah satu saja menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian dan keterlibatan siswa. Jadi ketika siswa memberikan respon, nah kita memberikan apresiasi. Itu merupakan salah satu keterampilan yang bersifat preventif gitu ya. Jadi kita memberikan apresiasi, bisa verbal, bisa non verbal gitu ya, dengan memberikan tepuk tangan begitu. Kalau verbal kita berikan pujian gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang contoh yang bersifat represif gitu ya, yang pengembalian kondisi belajar optimal itu bisa dilakukan gitu ya dengan biasanya pengelolaan kelompok gitu ya. Jadi guru dapat mengatasi gangguan yang muncul gitu ya melalui kegiatan kelompok. Jadi posisinya kalau si anak sudah dikelompokkan itu lebih meminimalisir proses-proses yang nanti mungkin ada kendala gitu ya. Ciletukan-ciletukan itu bisa diminimalisir dengan proses pembagian kelompok ya, seperti itu. Itu salah satu contoh keterampilan yang bersifat represif gitu. Baik ya, itu yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan keterampilan keterampilan mengelola kelas. Jadi nanti silahkan diperdalam lagi terkait dengan keterampilan mengelola kelas ini ya. Oke ya, dari Bapak sekian. See you next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.